Teman-teman, kita bakal bikin sambal mata khas Bali. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah bawang merah kurang lebih 1 ons atau 100 gram ya. Kemudian kita siapkan juga cabai rawit sebanyak 4 biji, ini nggak ke-shoot. Kemudian 3 batang serai dan juga 4 lembar daun jeruk. Kemudian terasi secukupnya, buat yang suka terasi bisa dibanyakin, kalau yang kurang suka bisa sedikit aja ya. Kemudian jeruk nipis atau bisa juga menggunakan jeruk limau atau jeruk sambal. Sama saja. Kemudian jangan lupa siapkan kaldu jamur dan juga garam halus yang beriodium ya. Kemudian minyak kelapa. Kalau teman-teman nggak punya minyak kelapa, teman-teman bisa mempersiapkan minyak goreng biasa atau minyak sawit ya. Sama saja enaknya, sama saja hukumnya. Nah, yang pertama-tama kita siapkan telenan, bukan, tapi kita subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Pertama kita slice atau kita rajang tipis-tipis bawang merah. Harus tipis ya, karena memang kalau dalam kondisi dia kasar atau nggak tipis, itu kalau digigit rasanya nggak enak banget. Nah, nanti saya juga bakal memberikan tips agar ketika makan sambal matah, rasa bawangnya tidak terlalu strong. Kita iris-iris semua bawang yang tadi sudah kita persiapkan. Harus yang tipis ya, dan juga harus benar-benar sesuai ukurannya rata. Jika sudah, kita masukkan ke dalam wadah atau mangkuk ya, kita sisihkan. Nah, tipsnya nih, biar teman-teman kalau makan sambal matah nggak kerasa langu banget bawangnya atau rasa khasnya nggak terlalu strong, kita bisa merendam irisan bawang ini dengan air kurang lebih 100 ml. Nah, ini kita kucuri, kita rendam sampai semuanya benar-benar terendam air. Kemudian nanti kita aduk-aduk dengan sedikit ditekan-tekan. Tujuannya agar rasa bawangnya ini nggak terlalu strong gitu ya, tidak tertinggal di mulut juga. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita bakal merajang halus 3 batang serai. Yang kita pakai ini cukup bagian putihnya saja ya teman-teman. Nah, ini untuk batang paling bawah yang keras harus dibuang dulu. Kemudian kita rajang halus, harus halus ya. Karena memang kalau nggak halus, ini nanti rasanya kurang nyaman ketika dikunyah. Karena dia teksturnya agak keras gitu kan. Agak keras seperti ya kayak kayu sedikit. Nah, ini harus dirajang halus. Harus benar-benar tipis ya. Kalau semisal nanti setelah dirajang ternyata masih kurang tipis, teman-teman bisa agak sedikit dicincang. Seperti apa cara cincangnya? Seperti ini. Nah, ini dia. Kita bisa menyincangnya perlahan-lahan agar lebih tipis dan lebih lembut. Jika sudah lembut, teman-teman kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian bisa kita sisihkan. Untuk tips selanjutnya, kok tips sih? Step ya. Kita ambil daun jeruk, kemudian kita harus membuang tulang daunnya. Kenapa tulang daunnya harus dibuang? Karena tulang daunnya ini yang bikin rasanya jadi pahit ya teman-teman, makanya kita buang. Kemudian setelah semuanya kita buang tulang daunnya, kita gulung-gulung, kemudian kita rajang yang halus. Kali ini nggak perlu dicincang ya, cukup diranjang lagi, tidur kali. Maksudnya dirajang ya, dirajang yang halus.
Nah, ini bisa kita pastikan kehalusannya seperti ini kurang lebih ya. Bila sudah, kita masukkan rajangan halus daun jeruk ke dalam rajangan serai yang tadi sudah kita sisihkan ya. Kita masukkan semuanya. Ini dia kuncinya agar rasa pedasnya tidak terlalu strong. Saya menggunakan 4 butir cabai rawit ya. Dan ini juga sama, dirajang tipis atau dirajang halus. Tadi baru 3, sekarang tambahin 1 lagi biar hasilnya genap jadi 4. Jadi ini nanti rasanya tidak terlalu pedas tapi juga tidak terlalu ngambang rasanya ya. Bila sudah, kita masukkan ke dalam mangkok yang tadi berisi rajangan daun jeruk dan juga batang serai. Kemudian kita aduk-aduk, lantas kita sisihkan. Sembari kita sisihkan, setelah itu kita ambil tadi rajangan daun, bukan daun tapi bawang merah yang sudah kita rendam dengan air, kita tiriskan airnya. Nanti ketika mengaduk nih teman-teman harus menggunakan sedikit tenaga gitu ya. Kenapa? Agar bawang merah yang sudah dicampur dengan serai, daun jeruk dan juga cabai, dia mengeluarkan aroma dan minyak. Kayak minyak serai, minyak cabai, minyak dari daun jeruk ya. Kenapa harus seperti itu? Agar hasil dari sambal matah yang kita buat hari ini rasanya lebih enak, lebih wangi, tapi tidak langu. Setelah diaduk-aduk rata dan juga agak sedikit bertenaga kayak dibejek-bejek gitu ya, kita masukkan kurang lebih 1 sendok teh kaldu jamur. Fungsinya ya agar lebih gurih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga kurang lebih 2 sendok teh garam halus. Harus garam halus ya, jangan pakai garam krosok, apalagi garam blok yang belum dihancurkan. Itu rasanya cukup strong banget dan juga gak nyaman nanti ketika dikunyah. Jika sudah, kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh gula pasir. Kalau Anda gak suka rasa yang agak sedikit ada rasa manisnya, tahap ini boleh di skip. Kemudian kita aduk-aduk dan kali ini sama ngaduknya agak sedikit bertenaga ya. Kemudian kita siapkan wajan. Kita panaskan, setelah panas kita masukkan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, bisa pakai minyak goreng kelapa yang lebih sedap baunya atau minyak goreng biasa. Kemudian kita goreng terasi yang tadi sudah kita siapkan. Jangan sampai gosong, cukup sampai harum saja. Sampai matang. Tapi tidak gosong. Kalau gosong itu biasanya warnanya lebih hitam pekat ya. Agak sedikit seperti abu. Nah, usahakan agar ini matang saja. Kita aduk-aduk. Nah, ciri-ciri matang adalah terpisah antara minyak dan terasinya. Dan nah itu dia asapnya. Sudah wangi. Kita matikan kompornya. Setelah kita matikan, langsung kita siramkan ke irisan bawang merah, cabai rawit, serai dan juga daun bawang. Harus minyak panas ya, agar dia sedikit mematangkan sambal kita. Nah, setelah buihnya agak mereda atau panasnya agak turun, baru kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai suhunya agak turun ya teman-teman. Baru nanti kita kucuri dengan jeruk nipis atau jeruk limau. Kenapa nggak pas lagi panas aja atau sebelum diguyur minyak? Karena kalau dikasihnya pas kondisi minyaknya panas atau sebelum diguyur minyak panas, itu nanti akan mengurangi cita rasa dan khasiat dari jeruk nipis. Sebaiknya jeruk nipisnya diberi atau dikucurkan saat suhu minyaknya sudah menurun. Nah, jadinya seperti ini endes banget, enak banget. Selamat mencoba.